Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simpan Cinta Kamanda Sifanya. Shalom semuanya saudara. Apa kabar saudara? Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat, kuat, bahagia, penuh dengan anugerah dan kebaikan dari Bapa di surga. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ini, renungannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menuntun setiap kami. Kiranya siapapun menyaksikan acara ini mereka diberkati Tuhan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Akan Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicara atas setiap kami, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Dari bibir perkataannya diurapi dari kerajaan surga. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mempelajari sebuah tema yang hari-hari ini sering terjadi, yaitu mengalami penundaan. Kita tahu bahwa mengalami sebuah penundaan bukan suatu hal yang menyenangkan, kecuali penundaan cicilan. Kita bisa menunda cicilan kita, atau mungkin penundaan kalau kita harus bayar sesuatu dapat ditunda, mungkin itu menyenangkan. Tetapi kalau kita mengalami penundaan untuk sesuatu yang kita harapkan, untuk sesuatu yang kita inginkan, misalnya mendapatkan kenaikan jabatan, mendapatkan kenaikan gaji, atau bahkan mungkin mendapatkan keturunan dan sebagainya. Saya percaya hal tersebut menjadi hal yang tidak menyenangkan. Tidak banyak orang yang mau, tidak banyak orang yang siap. Namun ketahuilah di masa-masa seperti itu, Tuhan sedang bekerja. Melalui masa penantian kita, melalui masa penungguan kita, asal kita mau sabar, mengikuti proses dari Tuhan, maka saya percaya segala sesuatu yang indah akan Tuhan Yesus sediakan. Penundaan akan mendewasakan iman kita. Penundaan akan mendewasakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Melalui penundaan kita bisa lebih mengenal Tuhan. Kita bisa lebih mengenal rancangannya. Melalui penundaan kita dapat mengalami segala yang terbaik dari kerajaan surga. Ingat bahwa penundaan bukan berarti penolakan. Dengan kata lain, penundaan bukan berarti Tuhan bilang tidak. Seringkali penundaan adalah Tuhan sedang mempersiapkan kita lebih lagi. Percaya, ada kejutan-kejutan yang Tuhan sediakan. Karena itu, bersabarlah supaya tidak terjadi persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena kita tidak mau sabar. Lihat kisah Abraham dan Sarah yang tidak mau sabar sehingga harusnya Ismail tidak ada menjadi ada. Lihat kisah Saul, karena tidak mau sabar, harusnya dia menanti Samuel, karena dia tidak sabar, sehingga jabatan raja kepadanya pun diambil oleh Allah. Amsal 19, ayat yang kedua mengatakan demikian, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tuhan mau kita bukan hanya sekedar cepat, tetapi cepatnya juga harus benar. Karena tidak selalu tergesa-gesa itu baik. Tidak selalu terburu-buru itu baik. Apalagi di dunia yang serba instan ini. Kalau kita buru-buru tanpa berdoa, tanpa sabar, tanpa menanti waktunya Tuhan, bisa-bisa kita terjerat banyak hal yang salah. Oleh karena itu, tenanglah. Lakukan yang terbaik, ikuti alurnya Tuhan. Sebab Tuhan tahu yang terbaik. Kita lihat sebuah ayat di mana Allah menunda untuk seseorang yang Dia kasihi. Yohanes 11 ayat yang ke-6 dan ke-15. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yesus mendapat kabar orang yang dikasihi Lazarus mengalami sakit penyakit. Alkitab mengatakan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ketika Yesus datang, tampaknya segala sesuatu sudah terlambat. Ketika Yesus datang, Lazarus sudah mati. Bagi beberapa orang mungkin terlambat, bagi dunia mungkin terlambat. Tetapi di situ Tuhan mau kita belajar percaya, kata Alkitab. Dalam penundaan, saya percaya Tuhan mengajarkan sesuatu. Dalam masa penundaan, jikalau kita peka terhadap suaranya dan mau mengasihi Dia, tetap setia menanti Dia, kita akan belajar sesuatu. Dalam penundaan,
Tuhan mengajar dan mempersiapkan kita untuk mengalami sesuatu yang lebih dahsyat. Dalam penundaan, Tuhan memperbaiki karakter kita. Dalam penundaan, Tuhan memperlengkapi kita. Bangsa Israel harusnya hanya seminggu atau paling lama 2 minggu dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Di Mesir mereka mengalami kepahitan, di Mesir mereka mengalami perbudakan, di Mesir mereka mengalami begitu banyak yang buruk. Tuhan tidak mau bangsa Israel masuk ke tempat yang baru dengan karakter yang lama. Alkitab katakan kantung anggur yang lama tidak dapat menanggung anggur yang baru. Oleh karena itu di padang gurun Allah putar-putar mereka. Allah tunda mereka sampai ke tanah perjanjian agar apa? Agar ketika mereka sampai di tanah perjanjian mereka sudah siap. Bayangkan apa yang terjadi jika bangsa Israel dengan karakter yang lama tidak pernah melepaskan Mesir di hati mereka. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Saya percaya ada begitu banyak masalah yang akan mereka alami. Apa yang mesti kita hindari di masa-masa penundaan? Kan itu yang kita mau pelajari hari ini. Yang pertama, perkataan-perkataan yang melemahkan iman. Apa saja perkataan-perkataan yang negatif, melemahkan iman, keluh kesah, caci maki, bersungut-sungut, ngomel atau jelekin orang lain, atau celakanya jelekin orang, jelekin Tuhan. Dan dengan apapun itu, justru bukannya kita mempercepat, tapi justru kita memperlambat dan membuat keadaan kita makin buruk. Sebaliknya, ubah perkataan saudara. Sebaliknya, berdoalah, naikkan puji-pujian, menyembah Tuhan. Hindari perkataanmu memperkatakan yang melemahkan iman. Yang kedua, apa yang kita perlu hindari di masa penundaan? Sikap hati yang salah. Jangan biarkan ada sikap hati yang salah di hadapan kita. Jangan sampai kita berpikir Tuhan sengaja nih nunda-nunda. No. Kalau saudara rindu diberkati, Tuhan lebih rindu lagi saudara diberkati. Saya punya anak. Kalau anak saya ingin punya sesuatu, saya lebih lagi pengen kasih sama dia. Karena kalau dia bahagia, saya lebih bahagia. Tapi saya sengaja menunggu waktunya dia siap. Jangan memiliki sikap hati yang salah di masa proses. Bagaimana reaksi kita di masa penantian? Apakah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, cemas, marah-marah, atau justru kita bersikap dengan iman percaya? Menanti itu baik, tapi kita perlu juga menanti dengan iman. Dan yang ketiga, hal-hal apa saja yang perlu kita hindari dalam masa-masa penundaan? Reaksi yang justru semakin memperlambat proses. Jangan seperti bangsa Israel yang harusnya bisa cepat sampai ke tanah perjanjian, namun selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Kenapa? Karena mereka salah memiliki reaksi. Reaksi mereka salah. Mereka terus mengandalkan kekuatannya, mereka terus bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa, mereka rindu kepada yang namanya Mesir dan sebagainya. Jangan sampai di masa penantian kita salah bersikap. Tapi justru di masa penantian kita tetap bersikap, tetap mengandalkan Tuhan. Kita akan masuk kepada bagian yang kedua di hari esok, tapi hari ini kita masuk kepada bagian yang pertama. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tetapi orang di luar sana juga boleh diberkati. Yang punya surga, crazy in love itu. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.